Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim ila dinil islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah dan saudara Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia Allah yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Begitu banyak nikmat Allah yang dilimpahkan pada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan sentosa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita merenungkan satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am 112. Allah mengingatkan pada kita semua, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Siapakah musuh para nabi itu? Syayatinal insi wal jinni. Musuh para nabi itu adalah syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Apa pekerjaan syaitan-syaitan ini? Baik syaitan jenis manusia dan syaitan jenis jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Para setan itu mereka aktif menyebarkan kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang menawan. Zukhrufal qawl, ungkapan-ungkapan yang memukau, yang menakjubkan, tetapi ghurura, untuk menipu. Kita ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa bisa disesatkan oleh iblis dengan zukhrufal qaul, dengan kata-kata yang indah. Kisah Adam, Hawa dan iblis ini berulang kali diceritakan dalam Al-Quran, dalam beberapa surat. Tentu ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengingat kisah ini, karena kisah bagaimana Adam dan Hawa ini disesatkan oleh iblis tidak berhenti di situ. Adam dan Hawa sudah wafat, iblis dihidupkan oleh Allah sampai hari akhir nanti. Dan iblis sudah bersumpah, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia ini semuanya. Oleh karena itu kita jumpai dalam banyak ayat Al-Quran kita diingatkan oleh Allah SWT. Ingat bahwa musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dan setan ini wujudnya dua. Ada setan syayatinal insi, setan jenis manusia, dan ada setan jenis jin. Mereka menyebarkan kata-kata yang indah, zukhrufal qaul, untuk tujuan menipu kita semua. Suatu saat masyarakat muslimin rahimakumullah, di hadapan para sahabat, Rasulullah menggambar sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau katakan, hadza siratullahi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus.
thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Kemudian pada garis yang lurus tadi Rasulullah menggambar garis yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian beliau katakan hadhihi subul mutafarriqah. Ini adalah jalan yang bermacam-macam, yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, kata Rasul. Pada setiap jalan yang menyimpang ini ada syaitan, yang syaitan ini berusaha terus untuk menyeret kita semua, mengeluarkan kita semua dari Shiratal Mustaqim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Yasin kita diingatkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ingatlah kita semua, jangan sampai menyembah syaitan. Syaitan itu musuh kita yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita hidup saat ini di satu zaman yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Sekarang inilah ujian iman yang sangat berat, ujian yang luar biasa berat. Karena zukhrufal qaul sekarang ini bebas masuk ke ruang-ruang rumah tangga kita. Hampir tidak mungkin kita sekarang ini mencegah anak-anak kita untuk menfilter informasi-informasi yang baik maupun yang benar. Informasi yang jahat, informasi yang merusak, informasi yang mengajak pada kemusyrikan, informasi yang mengajak pada kemaksiatan, semua bebas masuk ke setiap diri anak-anak kita sekarang. Hampir tidak mungkin kita mengasingkan lagi di era di mana kebebasan informasi sudah begitu meluas. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah penguatan akidah, penguatan iman, penguatan pemikiran. Informasi-informasi yang sesat, yang merusak iman, merusak akhlak, merusak ibadah, itu sama dengan penyakit. Kalau kita mau menanggulangi penyakit, maka kita harus memperkuat pertahanan diri kita dengan vaksinasi, diberikan berbagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Sama dengan pemikiran kita. Kita harus mengenali mana pemikiran-pemikiran yang baik dan yang buruk, mana pemikiran yang mengandung muatan iman dan mana yang mengandung muatan kekufuran, mana informasi yang mengajak kepada kemusyrikan dan mana informasi yang mengajak kepada tauhid, mana yang mengajak kepada kemaksiatan dan mana yang mengajak kepada ibadah kepada Allah SWT. Harus dikenali, harus dipisahkan supaya kita tidak terjerumus. Ketika kita diingatkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa allimuhum. Didik anak-anakmu, keluargamu menjadi manusia beradab. Adab pertama yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah adab kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, menyambut bulan Ramadan ini, persiapan terpenting yang wajib kita lakukan diri dan keluarga kita adalah persiapan iman, persiapan akidah. Karena shaum Ramadan itu ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau iman rusak, tidak ada gunanya puasa, tidak ada nilainya sama sekali. Aba amal syura, seperti debu yang diabur-aburkan. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini kita harus mengenali apa itu zukhrufal qaul yang disebarkan oleh musuh para nabi dan setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Yang pertama, masyaallah muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini tantangan yang sangat berat dalam bidang akidah datang dari satu faham yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu faham pluralisme agama. Faham pluralisme agama ini faham yang mengajak manusia untuk menyamakan semua agama, bahwa agama apapun selama dia percaya kepada Tuhan dan berbuat baik pada manusia, maka harus diletakkan di tempat yang sama.
Bahkan mereka tulis satu buku, beberapa buku yang mengingatkan bahwa kalau masih ada agama sekarang ini yang yakin hanya agamanya sendiri yang benar, maka disebut sebagai evil religion, sebagai agama jahat. Seorang profesor namanya Charles Kimball, dia menulis buku When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Faham ini ditulis dalam bentuk disertasi doktor, bahkan dalam disertasi doktor bidang akidah, disertasi doktor bidang ilmu tafsir. Ada yang sudah mempopulerkan faham-faham ini, disebarluaskan secara masif sekali melalui media-media massa yang ada. Meskipun Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan faham pluralisme ini, tapi tantangannya tidak ini. Mereka menganggap bahwa manusia itu yang penting bukan agamanya apa, bukan agama formalnya. Yang penting dia percaya kepada Tuhan, kata mereka. Yang penting percaya kepada Tuhan, Tuhannya siapa, dia panggil siapa, itu tidak masalah. Menurut mereka yang penting dia percaya Tuhan dan berbuat baik pada manusia. Faham ini masalah muslimin rahimahullah merusak agama-agama, dan yang menolak bukan hanya Islam. Tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, faham pluralisme agama ini bertentangan dengan ajaran Islam dan haram umat Islam memeluk. 5 tahun sebelum itu, kaum Katolik di Vatikan juga mengeluarkan satu dekret yang menolak faham pluralisme agama. Bahkan Vatikan ketika itu mengeluarkan keputusan, siapa saja pastor yang menyatakan bahwa semua agama ini sama saja, semua agama benar, maka mereka dipecat sebagai pastor Katolik, dikeluarkan daftar hitam gereja Katolik. Karena mereka juga meyakini, mereka juga percaya bahwa untuk sampai kepada Tuhan Bapa, kata mereka, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Mereka punya kepercayaan yang khas. Begitu juga umat agama yang lain. Kaum Protestan di Indonesia mengeluarkan buku pluralisme agama, disebut sebagai teologi abu-abu, racun pluralisme dalam teologi Kristen. Kenapa masalah muslimin rahimahullah? Ada kelompok orang yang begitu masif menyebarkan faham bahwa semua agama sama saja. Kalau semua agama sama, maka berarti dia tidak lagi mengakui ada tauhid, ada syirik. Kalau orang mengatakan semua agama sama, berarti dia mendukung kemusyrikan. Dia setuju dengan kekufuran. Oleh karena itu Buya Hamka menyatakan, kalau orang mengatakan semua agama sama, maknanya apa? Maknanya dia tidak beragama. Karena dia telah menyamakan antara tauhid dengan syirik, antara jalan yang lurus siratal mustaqim dengan jalan yang sesat. Dia telah menyamakan antara keimanan dan kekufuran. Itu merusak akidah. Jangan sampai maksud muslimin rahimahullah, menjelang Ramadan ini masih ada anggota keluarga kita yang terjangkit paham ini, seolah-olah paham ini indah. Profesor Charles Kimball dalam bukunya itu mengatakan, kalau masih ada orang beragama yang mengatakan hanya agamanya sendiri yang benar, dia bilang kalau satu agama masih punya absolute truth claim, punya klaim kebenaran yang absolut, maka dia adalah agama yang jahat, evil religion, agama yang tidak manusiawi. Seolah-olah masalah muslimin rahimahullah, kalau orang yakin dengan agamanya, klaim kebenaran pada agama kita, seolah-olah kita ini tidak toleran dengan yang lain. Itu tidak benar, dan itu tidak pernah terjadi dalam Islam. Memang hal seperti itu pernah terjadi pada agama lain. Ada agama lain yang meyakini agamanya yang benar, kemudian dia memaksa agama lain, pemeluk agama untuk masuk Islam. Tapi Islam tidak seperti itu. Kita disuruh yakin hanya Islam yang benar. Tapi pada saat yang sama ada larangan yang tegas, la ikraha fiddin. Dan ini masalah muslimin rahimahullah, bukan klaim kosong. Umat Islamlah yang pertama kali menerapkan kebebasan dan toleransi beragama di kota Yerusalem. Sejarah Islam sangat indah dalam soal keyakinan dan toleransi.
tahun 636 Masehi, pasukan Islam masuk ke kota Yerusalem di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Pada saat itu tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam, tidak ada pengusiran orang yang berbeda agama, tidak ada penghancuran rumah-rumah ibadah. Sampai seorang penulis Inggris yang terkenal, Karl Armstrong, dia mengatakan itu pertama kali terjadi di kota Yerusalem. Belum pernah sebelum itu ada pemimpin yang menaklukkan kota Yerusalem dan kemudian menaklukkan secara damai, memberikan toleransi beragama. 800 tahun masalah muslimin rahimahullah, umat Islam memimpin Spanyol, memimpin Andalusia, bahkan Andalusia dan sekitarnya sampai sebagian wilayah Eropa yang lain. Apa yang terjadi masalah muslimin? Apakah umat Islam memaksa orang Kristen, orang Yahudi masuk Islam? Tidak. Para penulis Yahudi mengakui zaman kejayaan Islam di Spanyol itu zaman kejayaan Yahudi. Ketika menaklukkan, ketika Khalifah Umar bin Khattab masuk kota Yerusalem, beliau memberikan toleransi beragama, kebebasan beragama. Tapi Khalifah Umar bin Khattab juga mengatakan, ijtanibu ada Allah fi aidihim, fa inna sunnatallahi tanazzala alaihim. Jauhi mereka, kata Umar bin Khattab, ketika mereka merayakan hari besar mereka. Jadi diberikan toleransi beragama, tapi jangan campuri hari besar mereka. Kita jelas masalah muslimin rahimahullah, toleransi beragama bukan politik, bukan basa-basi budaya. Bahkan seorang anak yang masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, wajib anak itu menghormati orang tua. Ajaran mana yang lebih indah dari ajaran agama Islam? Tapi akidah jangan dirusak. Jangan sekali-sekali sampai tak bersih bahwa sama saja menyembah Allah atau menyembah Tuhan yang lain. Kalau dia mengatakan itu sama, dia syirik, dia musyrik. Kalau dia musyrik, amalnya sia-sia. Kalau imannya rusak, tidak ada nilainya amal itu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yaksabu dham'anu ma, mereka menyangka fata morgana itu laksana air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia datangi fata morgana itu, dia enggak dapat apa-apa. Ini masalah muslimin rahimakumullah. Hati-hati dengan sukhrufal qaul di bidang akidah. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang terpengaruh, yang berpikir kemudian bahwa nggak apa-apa dia menyembah Tuhan dengan cara apa saja, dia menyebut nama Tuhan dengan nama apa saja. Itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya ad-din yang diakui Allah, yang diterima Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ad-din selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang rugi. Masalah muslimin rahimahullah. Contoh sukhrufal qaul yang lain ada dalam bidang pendidikan. Tetapi sekarang ini banyak sekali diiming-iming, digoda, diberikan harapan-harapan kesuksesan materi, sehingga tidak sedikit anak-anak muda muslim yang kemudian pergi belajar, ingin meraih kesuksesan dunia. Tapi dia lupa bahwa ketika dia belajar itu akidahnya tidak kuat, ilmunya tidak kuat, adabnya belum baik. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dia kuliah, dia berhadapan dengan banyak dosennya yang pikirannya materialis, yang pikirannya sekuler, yang pikirannya liberal. Sehingga 9 tahun dia di pesantren, 6 tahun dia di pesantren, kuliah 2-3 semester, berubah pikirannya, berubah akidahnya, berubah akhlaknya, berubah menjadi malas ibadah. Kadang-kadang orang tua terpukau, padahal Al-Quran mengingatkan namanya sukses itu adalah takwa. Pendidikan sukses itu kalau lulusannya dia menjadi orang takwa, dia menjadi orang mukmin. Dan inti hidup ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, para nabi, orang-orang bijak seperti Luqman Al-Hakim, apa yang mereka didik pada anaknya?
Apakah ada para nabi Luqman Hakim itu mendidik anak-anaknya, jadilah kamu pejabat, jadilah kamu orang kaya? Tapi yang dididik mereka adalah selamatkan iman kamu. Mata buduna min ba'di. Kalau aku mati nanti, kamu nyembah apa? Kamu nyembah siapa? Luqman berpesan pada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan jadilah kamu berjuang. Jadilah kamu dai. Jadilah kamu orang yang selalu menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, mencegah kemungkaran. Itu masalah muslimin rahimahullah. Apakah bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang profesional? Harus. Karena kita wajib. Tapi itu bukan yang utama. Kalau orang hidup, dia harus bekerja keras. Dia harus mencari ilmu-ilmu yang fardu kifayah supaya dia bisa mandiri. Tetapi pendidikan yang terpenting melahirkan seorang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Oleh karena masalah muslimin rahimahullah, jangan sampai kita tersilap, kita silau dengan sukhrufal qaul. Akhirnya salah pilih sekolah, salah pilih kampus. Yang harusnya anak ini menjadi pemimpin umat, dia salah didik. Harusnya dia menjadi singa, tapi dia salah didik. Dia dididik menjadi kucing. Harusnya dia menjadi burung elang. Dia karena dia anak Allah, potensinya Allah, tapi dia salah didik. Dia dididik menjadi burung lekok. Salah didik. Allah telah mendidik, Allah telah menciptakan setiap manusia punya potensi. Dan potensi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dikembangkan sehingga dia menjadi kader-kader umat yang sangat hebat. Yang Rasulullah sebut murid-murid beliau sebagai khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi, sebaik-baik manusia di zaman kata Rasulullah SAW. Kenapa sahabat Nabi disebut sebagai manusia terbaik? Karena mereka menjalani pendidikan yang terbaik. Demikianlah masalah muslimin rahimahullah. Sekedar contoh yang kita perlu waspadai betul. Zukhrufal qawli ghurur. Menyambut bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bersihkan pikiran kita, hati kita, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan akidah yang kuat, dengan iman yang bersih, dengan iman yang ikhlas, dengan iman yang kokoh, sehingga kita nanti insya Allah dan beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan, kita menjadi manusia-manusia yang muttaqi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة